Oke, sahabat Solo FM dimanapun Anda berada, tidak berpanjang lebar, kali ini saya kembali menginformasikan bahwa saya ditemani oleh Bapak kita dari pemerintahan Kabupaten Bengkayang, khususnya dari Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi pendengar Solo FM tercinta dimanapun Anda berada. Iya, sehat selalu hari ini. Ya, alhamdulillah sehat. Ya, meskipun kita di situasi dalam kondisi menghadapi COVID-19, tentu kita senantiasa harus semangat ya. Iya, betul. Untuk kita selalu sehat sehingga daya kekebalan tubuh kita meningkat ya. Tentu itulah salah satu daripada upaya kita untuk melawan virus ini adalah dengan menjaga stamina, meningkatkan kesehatan, senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Berarti kita harus tetap berpikiran positif Ya, bahwa corona ini merupakan salah satu penyakit yang bisa diatasi dengan pola hidup sehat ya, Pak ya. ya kan sudah banyak juga dilaporkan bahwa banyak yang sembuh dari corona ini. Ya karena itu tadi, karena memiliki semangat yang kuat untuk senantiasa menghadapi permasalahan ini dengan berpikiran yang positif. Ya, intinya bahwa kita menginformasikan kepada masyarakat bahwa corona ini dapat dicegah dengan berperilaku hidup sehat seperti menggunakan masker ya, Pak ya. Kalau kita di tempat kerumunan, kemudian mencuci tangan sesering mungkin gitu ya, dan terlebih dahulu jangan menggunakan kontak fisik apabila dalam berada di kerumunan juga, Pak ya. Ya. Oke, Pak, sebelum kita berpanjang lebar soal dampak COVID-19 ini, silakan Pak Heru Pudiono memperkenalkan diri dulu. Biasa kebiasaan kita gitu, Pak. Ya. Jadi di radio ini memperkenalkan diri dulu sebagai apa, dan kalau bisa nanti juga riwayat pendidikan, organisasi dan keluarganya, Pak. Boleh, Pak, silakan, Pak. Wah, baik, terima kasih pada Solo FM yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Tentu ini salah satu bagian penting daripada peran pemerintah daerah, khususnya apalagi di situasi menghadapi COVID-19 ini. Jadi tentu pemerintah daerah akan menggunakan semua media untuk menyampaikan informasi terkait dengan penanganan dan pencegahan COVID-19 ini dari berbagai sektor ya. Karena semua harus bergerak bersatu padu untuk mengatasi permasalahan ini, dan mudah-mudahan bisa segera selesai dan kembali normal seperti sedia kala. Pada pagi hari ini kami dari Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentu sangat senang kesempatan hadir di sini Ya, dan tentu ini dalam rangka juga yang paling utama adalah kita memberikan semangat kepada para pelaku usaha kecil mikro kita di tengah tantangan ya, di tengah tantangan yang kita hadapi sekarang. Tentu di samping semangat kita juga harus bisa saling berkomunikasi, bersinergi, kemudian saling menguatkan. Karena biar gimana pun pelaku usaha kecil ini merupakan fondasi utama daripada perekonomian. Iya, karena mereka juga termasuk ujung tombak gitu, Pak ya. Ya, saya dan perkenalkan ya, saya Heru, dan dipercaya oleh pimpinan untuk menahkodai Dinas Koperasi ini. Ya, kalau pengalaman organisasi ya enggak banyak. Tapi ada lah. Jadi bahasanya ya, politis ini. Kebetulan ya namanya kita ini kan dipercaya, diberi tanggung jawab. Kebetulan kita punya waktu sempat saja ya. Kebetulan saya selaku ketua Paguyuban Jawa Kabupaten Bengkayang, kemudian selaku sekretaris umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkayang. Jadi MUI juga gitu ya. Kemudian saya juga aktif di beberapa organisasi profesi. Saya juga sebagai penasihat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Kabupaten Bengkayang. Wah, ternyata di samping kita juga pakai kesehatan rupanya. Kemudian juga saya sebagai penasihat Hakli ya, Hakli, Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kabupaten Bengkayang. Kemudian juga saya aktif di PMI juga kan.
Jadi saya pikir tidak banyak lah ya kalau Tidak banyak. jadi setidak-tidaknya apa yang kita miliki kita bisa dharma baktikan. Apalagi di suatu situasi seperti sekarang ya. Jadi yang paling utama gitu adalah kita bagaimana kita mengajak kepada positivisme ya. Jadi artinya nilai-nilai positif di dalam kita untuk membangun dan senantiasa memperkuat negeri ini supaya tidak goyah dengan adanya kondisi COVID-19 ini. Berarti dengan kondisi seperti ini kita harus tetap optimis Harus bahwa optimis. kita bisa melawan COVID-19. Dan itu harus kita lakukan supaya kondisi ini kita bisa segera bangkit. Nah, apalagi kita ini sebagai daerah perbatasan ya, tentu banyak peluang-peluang secara ekonomi, seperti misalnya ke depan kalau mudah-mudahan ini bisa pulih, pembukaan pembangunan PLBN Jagabawang, kemudian bandara Singkawang, kemudian pelabuhan internasional di Kijing yang mungkin sebenarnya targetnya Oktober ini sudah bisa beroperasi kan? Targetnya Oktober 2020 Pak. Ya, jadi ini kan tentu peluang. Nah, ini peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah ini bagaimana bisa berkontribusi. Dan saya yakin justru titik awal ekonomi itu adalah dimulai dari pelaku usaha kecil. Ya. Titik awal ekonomi dengan pelaku usaha kecil. Oke Pak. Oke Pak Heru Pujiono. Kita tahu bahwa COVID-19 ini dalam 1 bulan terakhir sangat intens sekali kita bahas ya, kita ketahui informasinya dan kita ingin tahu detail bagaimana sih dampak COVID-19 ini untuk masyarakat kita yang bergerak di usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah ya, UMKM. Kemudian nanti boleh juga disampaikan apa sih yang terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk memastikan bahwa UKM ini bisa terus berjalan dan mendapatkan perhatian pemerintah. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Sobat Silo FM dimanapun berada, dan lebih khusus tentu para pelaku usaha kecil dan menengah dimanapun berada, khususnya yang ada di Kabupaten Bengkayang. Perlu kita ketahui bahwa di Kabupaten Bengkayang cukup banyak ya, kalau berdasarkan data yang ada di kita itu pelaku usaha mikro kecil dan menengahnya sebanyak 4.217 ya, cukup banyak ya, dan ini sebuah peluang yang cukup besar. Kalau dilihat dari sisi omset ini ya Bang Mujidi, jadi omsetnya ini dari 4.000 itu 11 miliar ya. 11 miliar? Ya, 11 miliar 294 juta 600 ribu rupiah. Nah, kemudian dari sisi asetnya juga cukup besar juga ini, dari 4.000 tadi itu 10 miliar 715 juta 100 ribu rupiah. Ini yang hanya ada di Kabupaten Bengkayang ya, dari 4.217 tadi ya. Artinya ini kalau kita lihat dari omset tadi, omset itu kan terkait dengan penjualan ya. Iya, penjualan dari produk dari UMKM itu sudah mencapai 11 miliar ya selama beberapa waktu kemarin. Kemudian kalau kita lihat dari sisi jenis usahanya ya, nah ini contohnya adalah kan kalau yang bergerak di bidang fashion ini yang mikronya ada 131 bidang itu bidang fashion ya, fashion itu ya mulai dari tukang jahit, baju dan sebagainya. Kemudian yang kecilnya ada 101. Nah ini yang cukup banyak sebenarnya di kita adalah kuliner ini. Kuliner. Ya, karena ini istilahnya usaha yang tidak ada matinya ya kalau kuliner ini kan. Dan semua orang pasti mencari ya, mencari kebutuhan ya, kebutuhan. Nah itu mikronya ada 703, kemudian yang kecilnya ada 98. Nah, kemudian ada juga agribisnis, otomotif dan IT. Nah, karena yang kulinernya cukup banyak ya tentu yang akan terdampak ya. Dampak terbesarnya tentu yang usaha kuliner ini ya. Usaha kuliner ini karena dari data UMKM Crisis Center ya, Kabupaten Bengkayang baru yang kemarin di data masuk itu baru 53 ya. Kalau data yang masuk? Ya, data yang masuk artinya yang sudah melaporkan bahwa mereka terkena dampak, dan kemarin kita sudah menyampaikan form secara online, bisa diisi secara online menggunakan HP, cukup mudah kan, itu tinggal di download di aplikasi di Google ya, artinya kan untuk pengisian form di data pendataan UMKM Kabupaten Bengkayang itu nanti yang keluar. Dan
Dan itu Mestinya- berlaku untuk semua UMKM. Ya, UMKM yang dari mulai artinya yang terdampak ya terhadap Yang dengan terdampak. adanya COVID-19 ini. Nah, memang sebagian besar dari hasil analisis UKM Krisis Center ini Hmm. yang paling besar tentu terkait dengan bahan baku, Pak. Bahan baku. Ya, bahan baku ya kalau misalnya contoh saja lah, misalnya pengolah makanan ubi, Hmm. ya keripik. Kalau ini belum masa panen, tentu kan harus mengambil tempat lain. Nah, kalau Iya. tempat lain karena COVID-19 kan tentu Berpikir ada, lagi untuk ada masuk, kendala iya. ya, karena Kendala. adanya pembatasan tadi ya, physical Ya. distancing tadi ya, sehingga ada pembatasan. Ya, itu salah satu faktor. Nah, kalau kebijakan dari pemerintah sendiri, dari pusat, ya tentu ini sudah difikirkan. Karena sebagai tonggak ekonomi tadi, Iya. UMKM ini sebagai penopang ekonomi nasional, maka pemerintah sudah memberikan kebijakan, salah satunya adalah dengan adanya namanya disebut relaksasi. Relaksasi. Ya, Ini kepada relaksasi itu UMKM. kan ya kepada UMKM itu yang sampai nilai pinjaman kan 10 miliar ke bawah. Hmm. Nah, yang nama relaksasi itu adalah penundaan itu kan, penundaan Penundaan pembayaran cicilan, cicilan. jadi sampai 6 bulan. Bahkan kemarin selesai rapat terbatas dengan Presiden, Menteri Keuangan sudah menyampaikan, jadi ada sekitar 11,9 juta Pelaku. orang pelaku yang penerima KUR, Hmm. ya itu kan diberikan relaksasi Relaksasi tadi. ya Nah, tadi. kalau di Bengkayang sendiri, ya itu cukup besar juga ya dari sisi data penerima KUR itu untuk tahun 2019 saja itu ada 2073 pelaku usaha. Pelaku usaha. Nah, atau nasabah lah ya kalau dalam bahasa dunia Iya. perbankannya, bahasa- dengan nilai Omset? 61 miliar gitu ya Itu tahun 2019. Nah, kemudian per Januari saja itu sudah ada 60 orang, 60 pelaku usaha atau nasabah lah kata itu dengan nilai ini sebelum merebaknya COVID ya, Ya, sebelum merebaknya itu COVID. 3 miliaran gitu kan. Nah, jadi Yang sudah melapor yang gitu. sudah, nah artinya ini yang KUR yang berjalan. Oh, yang berjalan. Iya. Nah, kan. Nah, inilah yang akan diberikan relaksasi dalam hal menghadapi COVID-19. Nah, kemudian kalau untuk di lokal kabupaten ya tentu kan kita ini kan ada yang namanya kewenangan pemerintah pusat, Iya, provinsi iya, dan pasti. kabupaten. Nah, kalau kewenangan di kabupaten itu salah satu kebijakan nanti yang akan diambil adalah terkait misalnya kan ketika ada pelaku usaha kecil yang terdampak, dan mudah-mudahan di Bengkayang tidak ada ya, karena sampai hari ini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan itu kewenangan mereka lah ya, itu kita masih kategori Nol lah ya. ya artinya kategori hijau lah ya, Hijau ya. dan mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan tentunya atas kinerja semua elemen ya. Iya. Termasuk peran serta aktif masyarakat ini yang paling utama, termasuklah pelaku tadi kan. Ya mulai dari pelaku dia kan, pelaku usaha menyiapkan tempat cuci tangan, kemudian menggunakan masker, ya jualan boleh kan, tapi kan menggunakan masker, Masker, jaga jarak, jaga ya, jarak. physical distancing itu kan, jadi yang seperti dulunya rapat-rapat di pasar Iya, ya sekarang sudah iya, bisa jaga. iya. Nah ini sangat membantu, nah itu dia, sehingga dalam kondisi saat ini kita masih kategori relatif ya kalau dalam bahasanya ada istilah hijau merah, itu kita masih hijau lah. Hijau ya. Jadi kemudian yang lain misalnya kalau nanti ada yang terdampak betul, mudah-mudahan tidak ada. Nah ini kan termasuk misalnya kan bagaimana kita terkait dengan pembayaran PBB atau retribusi. Ya, kalau di negara ya, negara kan kalau untuk yang katakanlah yang listrik tadi kan, listrik yang 4,5, mungkin ada juga kan pelaku usaha yang menggunakan listrik 4,5 Iya. atau 900 kan. 900. Nah jadi dia dari sisi pemerintah sudah Tertolong. diatasi Ya, kan. ada pemerintah pusat tadi Misalnya ya. ada pelaku dia kuliner, kemudian dia listriknya 900, kan dia 50% ya. Iya, iya. Nah, selama 3 bulan kan. Nah kalau dia menggunakan listriknya 4,5, tapi dia juga pelaku usaha, nah, tentu kan dapat itu tadi Iya. yang gratis selama 3 Gratis. bulan. Ah, Nah, iya, gitu. benar. Karena dia kan ukurannya kan hanya volt ya, Iya. bukan melihat orang kan. Bukan dengan orang Nah, ya. jadi dia ukurannya adalah daya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya pelaku usaha itu menggunakan daya listrik misalnya 4,5, berarti kan dia gratis 3 Iya, bulan. gratis 3 bulan. Kalau dia pelaku usaha kecil itu menggunakan
listriknya 900, 900, berarti kan rumah tangga 50%. Mm-mm. Nah, kan itu dia. Tapi ada kode-kodenya tuh, Nah, tidak mampu iya. sama mampu ya. Kalau yang Satu mampu, dan yang satu M. kalau yang mampu kan tidak dapat, Iya, kan itu betul, dia. betul. Nah, jadi Nah. seperti tadi ini juga yang harus dipahamkan juga kepada masyarakat kita bahwa artinya tidak serta merta semuanya. Jadi kan ada Ada kelas-kelasnya. ya ada kelas-kelasnya. Nah, ini kewenangan di Pemerintah pusat. pemerintah pusat. Tapi yang jelas sudah diperhatikan. Nah, termasuk misalnya nanti kan kalau dia ada yang membayar sewa lapak misalnya kan, nanti kita koordinasi dengan perdagangan bagaimana supaya dia bisa diberikan akses kemudahan terhadap pembayaran lapak tadi. Karena kan dia sebagai pelaku kan kena dampak yang tadinya kan misalnya omsetnya nilainya ini pasti turun Pak. Betul. Kalau kemarin sampai 11 miliar mungkin tahun ini bisa jadi setengahnya. Ya kalau berkepanjangan kita tidak tahu ya kondisi Iya. kita ini, tapi mudah-mudahan bisa segera selesai sehingga bisa cepat pulih dan ini bisa segera bangkit dan bisa kembali normal seperti sedia kala. Oke Pak Heru, tadi itu kan kita masih mendengar kebijakan pusat ya. Kebijakan pusat itu kan seperti menggratiskan listrik yang 450 dan potongan 50% untuk yang rumah tangga satu, bukan RM ya, rumah tangga satu yang 50% itu. Sekarang kita ada nggak sih dari dinas misalnya komunikasi dengan PLH Bupati atau untuk melakukan hal yang sama kepada kebijakan-kebijakan yang bisa diputuskan diambil daerah seperti ini. Kalau kita berbicara UMKM itu yang mayoritas makanan dan minuman misalnya itu kan menggunakan air itu kan tiap hari. Nah, ini kan tagihan setiap bulan itu pasti dilakukan oleh perusahaan dan PDAM sendiri itu adalah perusahaan daerah. Ini ada nggak upaya dari kita untuk mendorong PLH atau perusahaan PDAM itu sendiri untuk memberikan kemudahan atau keringanan kepada UMKM itu Pak? Ya ini yang sedang kita kaji bersama. Kemarin kita sudah ada rapat koordinasi, tinggal nanti ada rapat koordinasi yang diperluas namanya, jadi artinya ada melibatkan tadi sektor-sektor terkait tadi. Khususnya kan kita berbicaranya adalah nanti terkait kewenangan daerah Pak. Iya. Nah, jadi kalau kewenangan daerah itu kan terkait dengan pajak dan retribusi. Iya. Nah itu kan jadi kan misalnya kan pajak PBB, kemudian kalau retribusinya itu ada retribusi sampah, Iya. retribusi pasar, dan retribusi yang lain-lain lah ya, Iya, terkait dengan kewenangan daerah. Nah, Iya. termasuklah tadi kan, jadi kalau kemarin ketika rapat itu kan sudah kita formulasikan, tinggal sekarang ini data Pak, kan? Data lagi. Tentu data harus valid untuk bisa menghitung berapa kan, karena kan kita hitung-hitungan tadinya terkait dengan pendapatan asli daerah secara keseluruhan. Iya. Ya, jadi makanya negara kan juga tidak berani bebas betul ya. Iya. Artinya kan dia misalnya dihitung 6 bulan Iya. atau 3 bulan. Ini kan itu kan dampak yang kemungkinan mudah-mudahan bisa menolong ya. Iya. Nah, itu Meringankan nanti setidaknya. ya meringankan setidaknya. Jadi seperti kalau kemarin sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa terkait dengan ini misalnya kan dibebaskan lapak tadi contohnya. Misalnya kan ada pelaku usaha dia sewa lapak gitu kan. Nah, mungkin sewanya bisa saja kan entah ditunda pembayarannya, Iya. atau bahkan kalau memang dia terdampak betul ya, misalnya artinya yang menurutnya tidak ada kan, misalnya pelaku usaha ini betul jadi ya katakanlah positif misalnya. Nah, Iya, ini betul. tapi kan kita tentu tidak seperti itu Tidak ya. bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi paling tidak upaya yang kita lakukan adalah bagaimana supaya roda perekonomian tetap jalan. Iya. Nah, tetapi di dalam situasi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah tadi terkait dengan physical distancing dan lain sebagainya, sehingga Iya. tidak mengganggu usahanya terjalan. Nah, tapi dari sisi kebijakan daerah juga bisa mensupport. Nah, artinya baik secara nasional maupun daerah itu sudah disiapkan yang namanya jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial. Nah itu dia. Oke. Mudah-mudahan kita tidak seperti daerah lain dan kita masih tetap kondisi hijau ya. Kondisi hijau. Sehingga dampak ini tidak terlalu mengkhawatirkan. Dan yang paling penting adalah kita semua tetap optimis. Optimis corona ini bisa dilawan. Oke Pak Heru, ini kita masih panjang sepertinya, nanti masih ada pertanyaan selanjutnya. Yang penting sahabat Selo FM dimanapun Anda berada, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat telah diambil untuk mendukung keberlangsungan UMKM, dan kita doakan juga ada kebijakan-kebijakan dari daerah yang strategis untuk membantu UMKM itu sendiri. Tadi itu kan ada saya dengar ini ya, saya dengar bahwa UMKM itu
dengan adanya COVID ini bisa mengadu gitu ya. Di Kabupaten Penggayang sendiri berapa UMKM sih Pak yang sudah mengadu dari data yang ada gitu kan, dari 3.000 atau 4.000 lebih gitu, yang mengadu langsung ke UMKM bahwa mereka ini terdampak oleh kasus COVID-19 Pak. Oke Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih sobat Silo FM dimanapun berada, dan khususnya para pelaku usaha. Jadi sampai kemarin kita sudah ada 53 pelaku ya, 53 pelaku yang menyampaikan datanya terkait dengan COVID-19 ini. Iya. Karena emang ini secara nasional kan semua daerah melakukan hal yang sama. Nah ini memang secara nasional, nanti datanya akan direkap. Nah ini untuk memperoleh data terkait dengan tadi kebijakan ataupun langkah-langkah apa yang harus diambil betul. oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, jadi kemarin sebenarnya sudah dikirim ya secara baik surat, saya pikir surat sudah cukup banyak lah, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten terkait hal ini. Nah ini teman-teman bisa membukanya di http ini di website Pak ya docs.google.com form ya, http docs ya, docs docs google.com garis miring form. Dan itu bisa diisi melalui HP ya. Lewat HP bisa ya? Lewat HP bisa. Dan saya pikir hanya 10 menit mengisi itu sudah selesai ya. Jadi silakan mengadu atau mendaftar di situ Pak. Atau kalau memang ya karena sekarang kan dibatasi ya physical distancing, jadi tidak bisa lagi orang datang gitu kan, datang gitu kan ya. Jadi atau bisa juga langsung menghubungi kontak WA. Iya, kontak WA. Nomor 0815 21 54 31 93. Ini dengan Pak Ferli namanya. Pak Ferli. Karena dia memang kita tugaskan untuk di samping pendataan juga melakukan komunikasi secara melalui media dengan para pelaku ini. Nah, sehingga nanti supaya kebijakan pemerintah daerah nanti yang kita ambil bisa tepat sasaran ya. Iya. Tepat sasaran. Nah, tadi yang kita betul kepada UMKM ya. UMKM gitu ya. Karena kalau terdampak ya kita semuanya sebenarnya kan terdampak ya. Cuma kan terdampaknya kan kategorinya kan ada yang langsung, ada yang tidak langsung kan. Nah, tentu sesuai dengan sektornya masing-masing kan. Karena semuanya memiliki dampak. Karena betul-betul COVID-19 ini kan memiliki dampak ke semua lini kehidupan kita ya. Semua lini kehidupan kan. Bahkan sampai psikis juga. Kehidupan beragama pun menjadi artinya kan harus physical distancing. Kan gitu ya. Nah, tapi ya karena itu memang harus kita lakukan. Kalau memang kita ingin segera keluar dari permasalahan COVID-19 ini, dan memang itu harus kuat betul kita lakukan yang physical distancing. Dan sekarang pun juga semua rapat itu menggunakan media Vidcom ya. Vidcom gitu ya. Jadi tidak lagi meeting itu harus bertatap muka gitu, ramai-ramai gitu ya. Sekarang menggunakan Vidcom. Dan ya sebenarnya kan kalau di dunia usaha lah ya kan, biasa kita nih kalau pelaku usaha kecil kan keluar ke rumah, bertransaksi jualan ya, mau tamu sekarang dengan kondisi Vidcom ini akhirnya kan harus melalui daring ya. Ya kan delivery order ya kan. Jadi misalnya pelaku usaha kuliner itu kan ya kalau selama ini dia ya ini sekaligus tadi kan bukanya sampai malam ya, biasa jam 10, sekarang dia harus membuat tulisan kan, jadi menerima delivery order gitu kan. Jadi saya misalnya mau pesan ayam panggang, saya tinggal WA itu sudah ada, lewat pulang lihat ada WA pesan kan, diantar kan. Nah akhirnya kan seperti itu kan. Yang tadinya kita harus bertemu di pasar gitu kan. Berarti ini dituntut kembali kreativitas pengembangan usaha di masa COVID ini harus tetap. Ya, artinya kan usaha tetap jalan dengan kreativitas yang ada ya, meskipun tentu ini kan ada konsekuensi ya. Berarti kan kita mesti menyediakan kuota lebih. Tapi kan tidak, dengan adanya ini kan sehingga
kalau dulu kita mengendalikan di pasar, sekarang kita mengendalikan dari rumah. Iya, Ya. betul. Menerima pesanan tadi Betul, ya. betul. Ya kan? Wah, pesan ini, pesan itu kan. Mm-mm. Dan sebenarnya ini sudah dilakukan, cuma karena COVID ini akhirnya orang menjadi terpaksa harus menggunakan metode itu supaya usaha kita terjalan kan. Iya, Kemudian penjualan juga bisa masih berlangsung masih berlangsung. dan pelanggan ini kan juga tetap bercari ya. Walaupun masih kagok kata Ya, orang Jawa iya, ya, masih. tapi kan karena dia perlu kan, oh di sana itu kuliner yang enak itu gitu. Iya, Saya betul. walaupun situasi seperti ini kan saya masih perlu menikmati kan. Nah, Iya. himbauan kami tentu bagaimana dia dari sisi pengolahan ya, Mm-mm. di rumah mengolah makanan itu tentu kan dengan Higienis, higienis ya, secara higienis, kemudian pH-nya juga baik sehingga ini menimbulkan trust yang Iya. baik ya Ya. kepada pelanggan. Tidak ada lagi rasa Ya. pembeli itu tidak lagi rasa takut gitu ya, Ya, bersih tuh. ya, artinya kan itu sudah terjamin dan bahkan kita sudah ada beberapa pelaku usaha itu yang punya sertifikat halal malah. Ya, ini Nah, dia. itu pelaku usaha kita kan. Nah, ini kan salah satu dorongan ya kepercayaan. Jadi meskipun situasi seperti ini, karena dia sudah memiliki sertifikasi kan, tentu kan orang menjadi tidak ragu ya. Nah, seperti itu. Oke Pak, dari 50 itu kita boleh bisa rinci sedikit, kurang lebih yang banyak bermasalah itu dari 50 yang melapor itu ya, yang banyak bermasalah itu yang mana? Bidang Ya, apa? pertama berdasarkan data tadi itu permasalahan utama di pelaku usaha kecil ini kan ketersediaan bahan baku. Bahan baku ini bisa dari pertama harganya jadi naik, Iya. atau jadi kecukupannya jadi Kecukupannya kurang ya. kurang. Nah, kan ini itu yang utama. Kemudian ya tentu akses pinjaman itu kan. Nah, ini tiga masalah krusial yang dialami oleh pelaku usaha kecil kita terkait dengan COVID-19 ini. Jadi dan inilah yang mestinya kita rumuskan khususnya untuk di daerah ya. Hanya kebijakan apa yang paling tepat untuk bisa membantu meningkatkan. Selain usulan-usulan tadi yang sudah kita sampaikan dan ini sedang kita rumuskan dan mudah-mudahan dengan baseline data. Nah ini lagi-lagi kan. Jadi data itu betapa pentingnya data ini sehingga kita bisa memiliki rumusan yang tepat, kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Kita waktu awal-awal COVID terjadi di Kabupaten Banglayang ataupun di Indonesia itu, pemerintahan kita ini kan mengeluarkan surat himbauan. Salah satu isinya itu batas waktu pukul 8 bagi pengusaha UMKM dan kuliner lainnya. Kemudian juga dibatasi yang berjualan juga tidak menyediakan kursi-kursi gitu kan. Yang beberapa aturan itulah yang kan ini saya termasuk orang di lapangan yang mendengarkan bahwa keluh kesah kita mungkin kalau tadi masih zona hijau kata Bapak kan, ada pengusaha UMKM itu yang bisik ke kami, bang bisa nggak sih mungkin kami patuh dengan jamnya, cuman kami bisa menggelar kursi tapi tetap memanfaatkan atau melihat protokol kesehatan distancing gitu kan. Kami mungkin satu meja cuma 2 kursi, kemudian nanti kami wajibkan pengunjung pakai masker dan kami menyediakan cuci tangan ataupun hand sanitizer. Itu gimana Pak? Ya. Ini kebijakan lah. Ya, baik, makasih ya. Jadi sekali lagi sobat Selo FM dimanapun berada. Nah, tentu ini sudah juga menjadi masukan buat pemerintah daerah terkait dengan hal ini. Memang untuk kebijakan awal kemarin seperti itu. Iya. Nah, dan tentu kita yang namanya instruksi itu kan dia tentu akan melihat reaksi. Ya, artinya bukan reaksi Pak ya. Artinya perkembangan kondisi permasalahan. Iya. Gitu. Kalau reaksi itu ada aksi pasti ada reaksi itu juga pasti. Tapi yang jelas sebuah instruksi dari pemerintah daerah itu pertama tentu dalam rangka untuk pengamanan. Yang kedua bukan berarti pemerintah ini tidak mau mendengar masukan, pasti mendengar. Ya, tentu kan dengan melihat berbagai perkembangan ya, di samping aspek juga melihat perkembangan daripada COVID-19 ini sendiri kan. Nah, tentu ini menjadi catatan buat kita dan ini sudah menjadi bahan kajian bersama. Kan semua itu dievaluasi Pak ya. Iya. Jadi sebuah instruksi, sebuah surat edaran atau apapun lah aturannya itu pasti ada mekanisme untuk evaluasi. Evaluasi. Nah,
bisa jadi kebijakan itu atau instruksi itu kurang tepat, akan dievaluasi, atau sudah tepat tetapi belum kena sasaran. Iya. Jadi itulah gunanya ada interaksi, ada komunikasi, dan ini ada kebersamaan. Iya. Ya kan, dan tentu ini bukan kemauan dari sisi pemerintah ya, karena ini kan situasi ya. Iya. Situasi. Tentu dengan situasi begini ya pemerintah secara keseluruhan juga terdampak juga. Iya. Ya kan? Artinya dari sisi pertama Iya. ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Iya. Kan? Iya. Itu dia. Nah, sehingga inilah yang harus dilakukan. Masukan-masukan itu tetap diterima oleh pemerintah dan itu menjadi bahan kajian. Nah, nanti penerapan berikutnya kan dia sesuai dengan itu tadi kan, perkembangan, kemudian kalau protokol itu wajib hukumnya Pak. Wajib. Ya, jadi protokol kesehatan. Nah, ini ya yang paling utama buat kita ini adalah masalah stigma Pak. Stigma. Ya, mungkin selama ini kita dengar stigma terhadap orang yang terdampak COVID ini. Stigmanya begitu mungkin di media. Jadi Seperti seperti dikucilkan. itu, padahal tidak perlu seperti itu ya. Kalau dia sudah ada protokol kesehatan, dia akan ditangani oleh tim yang terkait dengan hal itu. Tidak mungkin dia akan sembarangan. Iya. Termasuklah sampai ke jenazah. Ini semuanya sudah diatur Pak. Sudah diatur, dan yang paling utama itu adalah mari kita sama-sama mengikuti himbauan pemerintah. Ya, kalau di agama ada yang mengikuti himbauan dari para ulama, Iya. ikuti himbauan dari para pastor dan pendeta atau tokoh agama. Nah, ini menjadi penting. Itu dalam rangka tentu semuanya adalah untuk menyejukkan. Jadi sekali lagi pemerintah tidak membatasi ya, tidak membatasi teman-teman pelaku usaha untuk berjualan. Tapi ini tentu kan dievaluasi terus Pak, dievaluasi terus, situasi kondisi ini dievaluasi terus. Nah, ketika dia sudah mulai ini kan juga akan ada mulai kebijakan yang lebih mengarah kepada yang lebih baik, yang lebih nyaman, kembali seperti semula. Jadi mohon maaf lah kepada teman-teman pelaku usaha. Jadi kalau selama ini kita memperlakukan seperti itu bukan niatan memang kita niatan untuk melarang gitu ya. Bukan, tapi ini kan untuk menjaga kita semua. Karena situasi kayak gini. Karena situasi yang kita hadapi bersama ini ya, kalau dalam bahasa ini kita menghadapi musuh yang tidak nampak. Ya. Nah, dan orang itu sekarang karirnya itu bisa saja tanpa gejala. Iya. OTG gitu, orang tanpa gejala. Saya belum dulu ya. Bisa saja. Kita sih nggak tahu ya. Nggak tahu. Ya, nggak tahu kan. Nah, makanya kenapa dilakukan yang namanya physical distancing itu tadi. Jadi dalam rangka itu tadi. Ya mudah-mudahan ini masukan-masukan ini menjadi tetap kita terima masukan ini, dan nanti akan kita diskusi, dan kita selalu diskusi Pak ya. Kita rapat koordinasi antar lembaga nantinya itu semua itu senantiasa mendiskusikan dan di bawah satu komando dengan yang namanya tim gugus tugas COVID. Nah, karena itulah yang diberikan kewenangan sebagai komando. Nah, sektor-sektor itu kan memberikan masukan, kemudian nanti dikaji, baru nanti pemerintah daerah mengambil keputusan sikap apa. Apalagi sekarang ini kan kemarin sudah jelas disampaikan oleh Pak Gubernur kan terkait dengan daerah kita. Jadi artinya di situasi seperti ini kita tidak perlu berpolemik, tapi bagaimana kita sekarang ini adalah bekerja ya kan, sesuai dengan tupoksi masing-masing, tentu di bawah itu tadi gugus tugas terkait COVID ini. Jadi tidak boleh bekerja sendiri-sendiri karena sudah ada gugus tugas tadi. Jadi kerja tetap Oke Pak. Terakhir nih Pak, mohon kembali himbauan kepada bidang UMKM, kepada kawan-kawan UMKM terkait dengan COVID-19 ini supaya berusaha tetap lancar dan tetap menjaga protokol kesehatan. Silakan Pak. Ya, jadi kami mengajak kepada para pelaku usaha kecil, tentu kan kita harus berikhtiar ya. Berikhtiar, kemudian berdoa, itu yang paling utama itu. Kemudian ya tetap menjalankan usaha walaupun mesti di dalam keterbatasan. Nah, tentu yang paling utama adalah bagaimana kita senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat. Dan ini harusnya menjadi pembelajaran kepada kita bahwa ini harus menjadi budaya, ya, menjadi budaya kita. Mungkin dulu
dari kecil kita udah biasa Cuci tangan. gitu ya. Nah. Tapi itu tidak pernah kita implementasikan dalam budaya Kehidupan kita, bangsa ya. begitu ada ini baru kita kembali ke cuci tangan. Nah, inilah yang mestinya apa budaya yang sebenarnya dari dulu, bahkan secara budaya secara Turun lokal dulu, ya, ya lokal. budaya kreatif lokal itu sudah banyak, hanya kadang-kadang kita nih di era modern ini sehingga lupa. Nah ini begitu baru kita terpikir kembali. Ini sekali lagi mudah-mudahan kita COVID ini cepat berlalu dan kita bisa pulih seperti sedia kala, dan kami berharap mudah-mudahan tidak ada lah ya dampak COVID ini terhadap masyarakat Kabupaten Kayang khususnya dan secara umum kepada para pelaku, sehingga masih bisa menjalankan usahanya seperti biasanya. Oke, terima kasih Pak Heru Pujiono dan kawan-kawan Selo FM dimanapun Anda berada. Ingat, kita hidup terus bergerak. COVID-19 hanya satu masalah yang harus kita lewati, bukan kita takuti, dan tetap hidup sehat. Gunakan masker Anda ketika keluar, jaga jarak, optimis. Saya yang bertugas hari ini Bang Uji mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.